Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Kita memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca, buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-24. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pagi ini. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah asli atau palsu. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah asli atau palsu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu istilah yang kita kenal, yang sering juga kita dengar sebagian orang ucapkan, aspal. Artinya asli atau palsu, atau istilah imitasi untuk perhiasan. Dua istilah ini memiliki arti yang sama. Imitasi atau aspal memang mirip dengan aslinya, sehingga orang yang bukan ahlinya akan sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu atau imitasi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahkan tidak sedikit orang yang sempat tertipu karena tidak tahu bagaimana cara membedakan antara yang asli dan yang palsu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan memberikan peringatan kepada kita pagi ini bahwa pada masa-masa sekarang ini ada begitu banyak nabi-nabi palsu. Demikian juga dengan pengajaran-pengajaran mereka, sehingga kita harus waspada terhadap semua hal tersebut. Tuhan bukan saja memperingatkan kita, tetapi Tuhan juga memberikan cara bagaimana kita mengetahui nabi-nabi itu asli atau palsu. Yang pertama, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dapat lihat dari perbuatannya atau tindakannya.
Artinya, jika ia adalah nabi asli, maka seluruh hidupnya pasti akan memuliakan nama Tuhan, dan tindakannya pastilah seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita dapat lihat dari isi pengajaran yang diberikan. Apakah pengajaran tersebut sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Jika tidak, dapat dipastikan bahwa itu pengajaran palsu dan juga pasti nabi palsu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita harus waspada terhadap pengajaran yang kita dengar. Demikian juga dengan orang yang memberitakan pengajaran tersebut. Jangan sampai kita salah atau tertipu. Kita kira itu asli padahal palsu. Oleh karena itu kita harus waspada dengan cara membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan hikmat. Tuhan melindungi kita. Dan jika kita tidak terseret pada pengajaran-pengajaran yang salah, itu berarti kita memiliki firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak tahu hari ini nabi-nabi palsu itu ada di sekitar kita, ada dalam gereja kita, mungkin bersama-sama dalam pelayanan kita, atau ada di lingkungan di mana kita bekerja. Karena itu waspadalah. Ingat firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Matius 7 ayat yang ke-15. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik, waspadalah terhadap pengajaran palsu, sebab itu akan menjerumuskan kita kepada jauh daripada Tuhan, melawan Tuhan, bahkan berdosa terhadap Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa memahami, mengerti firman Tuhan ini melalui pikiran kami, hati kami, dan ucapan kami sepanjang hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, seisi rumah kami, dan memberkati orang tua kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang sakit lemah tubuh. Kami berdoa di dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan, sembuhkan, pulihkan kesehatan mereka. Jikalau ada keluarga yang saat ini bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga. Oh Tuhan Yesus, Engkau hadir di sana memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat, kiranya Tuhan memberkati rekan-rekan sekerja kami, rekan-rekan sepelayanan kami, dan rekan-rekan yang kami jumpai sepanjang hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari Tuhan karena kami sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami dengar, ada Allah Roh Kudus yang menuntun membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.